Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas pengendalian proses bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan respons yang ketiga. Jadi yang pertama adalah respons step input, yang kedua adalah respon ramp input, dan yang ketiga adalah respons sinusoidal input terhadap transfer function yang first order ya. Jadi yang derajat 1. Kalau untuk sinusoidal input sendiri, maka dia memiliki bentuk dari fungsi inputnya UT ya. UT ini sama dengan A sinus omega T. Dan bentuk dari Laplace-nya sendiri, U besar S, dia adalah A dikalikan omega dibagi dengan S kuadrat plus omega kuadrat. Sehingga kalau saudara masukkan ya, kita masukkan ke dalam persamaan transfer function yang memiliki bentuk K per tau S plus 1, di mana outputnya adalah YS dan inputnya adalah US, maka kita akan dapatkan YS-nya adalah sama dengan K per tau S plus 1 dikalikan dengan A omega dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Sehingga nilainya adalah A K omega tau S plus 1 S kuadrat plus omega kuadrat. Kemudian kalau kita ingin mencari respon dari output sebagai fungsi waktu, maka kita harus membuat inverse-nya. Seperti biasa kita harus membaginya menjadi bentuk faktorialnya ya. Jadi untuk yang pertama dia adalah tau S plus 1, yang kedua adalah S kuadrat plus omega, yang ketiga juga sama S kuadrat plus omega kuadrat. Hanya kita bedakan di sini faktornya yang satu mengandung nilai S ya, sehingga di sini akan ada alfa 1, alfa 2 dan alfa 3. Kita berikan ini persamaan 1 ya. Kita buat persamaan 1. Sehingga jika saya kalikan dengan penyebutnya masing-masing, alfa 1 ini menjadi alfa 1 dikalikan S kuadrat plus omega kuadrat plus alfa 2 dikalikan S dikalikan tau S plus 1 ditambah dengan alfa 3 dikalikan dengan tau S plus 1. Kita keluarkan semua yang ada dalam kurung menjadi alfa 1 S kuadrat plus alfa 1 omega kuadrat plus alfa 2 tau S kuadrat plus alfa 2S plus alfa 3 tau S plus alfa 3 ya. Kita kelompokkan yang ada S kuadratnya menjadi alfa 1 plus alfa 2 tau S kuadrat ditambah dengan yang ada S-nya adalah ini dengan ini, sehingga menjadi alfa 2 plus alfa 3 tau S plus yang tidak ada taunya adalah ini dan ini ya. Alfa 1 omega kuadrat plus ini adalah alfa 3 ya. Alfa 3 ya. Nah, jelas kalau ini dia pasti sama dengan 0. Ini adalah sama dengan 0 karena di ruas kiri tidak ada S kuadrat ataupun S-nya. Sedangkan nilai yang ini dia value-nya adalah ini A K omega.
kita selesaikan dulu yang mengandung alfa 1 dan alfa 3 ini ya. Jadi kalau kita buat persamaan, maka itu ini ya, alfa 1 omega kuadrat plus dengan alfa 3, dia hasilnya adalah A dikalikan K dikalikan omega, atau kalau saya buat persamaan untuk alfa 3 nya, dia adalah menjadi A K omega dikurangi dengan alfa 1 omega kuadrat. Ini adalah persamaan 2 ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Lalu untuk yang kedua, di mana di sini ada alfa 2 ditambah dengan alfa 3 tau, hasilnya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga alfa 2-nya bisa saya tuliskan, ini negatifnya saya balik ya, sehingga menjadi alfa 1 omega kuadrat dikurangi A K omega dikalikan dengan taunya. Ini adalah persamaan yang ketiga. Sekarang untuk konstanta yang ketiga, yaitu alfa 1 plus alfa 2 tau. Ya, alfa 1 ditambah dengan alfa 2 tau, hasilnya harus sama dengan 0. Sehingga untuk alfa 1 persamaannya menjadi, ini minusnya kita balik lagi, menjadi A K omega dikurangi alfa 1 omega kuadrat dikalikan tau kuadrat. Ini persamaan 4 ya, adalah persamaan yang keempat. Tapi kita bisa lihat di sini ternyata sudah ada alfa 1, maka ini bisa diselesaikan seharusnya. Kita coba lagi ya, kita ulangi lagi sehingga bentuknya, kalau ini saya keluarkan menjadi A K omega tau kuadrat dikurangi alfa 1 omega kuadrat tau kuadrat. Ini kita pindah ke sana sehingga persamaannya menjadi alfa 1 dikalikan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat sama dengan A K omega tau kuadrat. Sehingga alfa 1-nya persamaannya menjadi A K omega tau kuadrat ya dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat. Nah, kita sudah langsung dapat nilai untuk alfa 1-nya. Ini samaan 5 ya. Kalau sudah, berarti kita bisa masukkan ke persamaan yang ini ya, alfa 1 plus alfa 2 tau ya, alfa 1 plus alfa 2 tau sama dengan 0 ya. Sehingga untuk alfa 2-nya bisa kita dapatkan menjadi minus alfa 1 dibagi dengan tau ya, hasilnya menjadi alfa 1-nya adalah A K omega tau kuadrat dibagi, ini ada minusnya, dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan 1 per tau. 1 per tau, taunya ini bisa kita coret ya, taunya bisa kita coret, sehingga persamaan untuk nilai B nya atau nilai alfa 2 nya dia adalah minus A K omega tau dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat. Ini adalah nilai dari
si alfa 2 ya, alfa 2-nya. Lalu kemudian yang terakhir adalah untuk alfa yang ketiga. Dari alfa ketiga kita bisa mengambil persamaan dari sini ya. Alfa 2 plus alfa 3 tau sama dengan 0. Jadi alfa 2 plus alfa 3 tau sama dengan 0. Sehingga alfa 3-nya adalah minus alfa 2 dibagi dengan tau. Tau, kalau saya tuliskan persamaannya, maka ini menjadi positif ya, nilai ini menjadi positif ya, sehingga nilainya adalah A K omega tau dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan 1 per tau. Di sini taunya bisa kita coret ya, sehingga persamaannya untuk yang alfa 3 jadi A K omega dibagi 1 plus omega kuadrat tau kuadrat. Ini adalah rumus dari alfa 3-nya ya. Ini adalah rumus dari alfa 3-nya. Sehingga untuk persamaan secara keseluruhan dari YS-nya adalah sama dengan A kalikan K omega tau kuadrat. Jadi untuk yang alfa 1 dulu ya. Alfa 1 yang dulu dituliskan AK omega tau kuadrat per 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan 1 per tau S plus 1. Lalu untuk yang alfa 2-nya nilainya negatif tadi ya, kalau nggak salah negatif, hanya hilang taunya 1 di sini. Negatif A K omega tau dibagi 1 plus omega kuadrat tau kuadrat kalikan S per S kuadrat plus omega kuadrat. Ini adalah yang alfa 2-nya. Untuk alfa 3-nya positif ya, saya letakkan di bawah sini. Positif A K omega dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan 1 per S kuadrat omega kuadrat. S kuadrat plus ya, plus omega kuadrat. Nah, ini adalah rumusnya. Kita lihat nilai A dikalikan K dibagi 1 plus omega tau kuadrat bisa kita keluarkan. Sehingga persamaannya menjadi A K dibagi dengan 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan dengan omega tau kuadrat dibagi S plus 1 dikurangi omega tau S dibagi dengan omega kuadrat plus S kuadrat ditambah dengan omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Ini omega ini tidak saya keluarkan karena omega ini akan diperlukan ketika akan omega yang di atas ya, ini kita perlukan untuk bentuk inverse Laplace-nya. Jadi sebelum saudara mencari faktorialnya, saudara bisa merefer kepada tabel transformasi Laplace, faktor mana yang kira-kira akan saudara gunakan sehingga nanti ketika diinverskan bentuknya akan lebih jelas. Jadi kalau ini saudara kalau misalkan mencari di tabel Laplace bisa langsung ketemu semua untuk inverse Laplace-nya. Jadi ini kalau saya inverskan Laplace-nya nanti akan didapatkan hasil
Y sebagai fungsi T adalah ini tetap ya, AK dibagi 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan dengan omega T eksponensial minus T dibagi dengan tau dikurangi ya dengan omega tau, dan bentuk dari S ya, bentuk dari ini, bentuk inverse Laplace-nya dia adalah cosinus omega T. Sedangkan untuk bentuk ini inverse Laplace-nya dia adalah sinus omega T. Nah, ini adalah persamaan inverse Laplace-nya ya. Inverse Laplace-nya hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Silahkan diulang lagi dari awal, dicoba kembali untuk mendapatkan bentuk atau persamaan dari respon first order transfer function terhadap sinusoidal input. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.